Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Tegal Alun 3 Pagi, Ibu Isnaini SPDMM. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Hermiati Agus SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Tegal Alun 3 Pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan sehat dan nikmat panjang umur ya Bapak Ibu. Nah, kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang penerapan budaya positif pada SDN Tegal Alun 3 Pagi. Terima kasih Ibu Bapak Guru sekalian. Mohon maaf waktunya diganggu. Sebelumnya saya punya pantun Bapak Ibu. Burung cendrawasih bulunya lebat. Cakep. Hingga dilanting, indah disapa. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, tetap eksis dan siap untuk berkarya. Saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif pada SDN Tegal Alun 03 Pagi. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bu Priardiani, saya bertugas di SDN Tegal Alun 03 Pagi. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari DKI Jakarta, Jakarta Barat. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya biar kita semangat, kita senam dulu ya. Ayo, yang mana Bapak Ibu? Karena kalau jam siang pasti udah ngantuk.
pada awal pembelajaran kita bisa terapkan supaya anak ada motivasi untuk belajar ya, bersemangat, jadi menyenangkan ya Bapak Ibu. Oke, budaya positif, apa sih latar belakang budaya positif? Ini Bapak Ibu, suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran untuk anak menjadi kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan sebuah kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Budaya positif, apa sih latar belakang budaya positif? Biar Bapak Ibu tahu, latar belakang dari budaya positif itu suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan sebuah kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya unsur paksaan yang mengakibatkan timbulnya beban. Akan tetapi suasana positif akan melahirkan rasa tumbuh akan belajar. Suasana positif juga akan mampu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid akan terbentuk dari aspek akademi melalui lingkungannya. Maksudnya Bapak Ibu, seperti tadi pada awal pembelajaran kita bisa melakukan ice breathing tadi biar suasana menyenangkan. Jadi para siswa itu mampu menerima pembelajaran yang kita sampaikan itu mudah diterima ya Bapak Ibu. Nah, ini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dalam pembelajaran itu kita nggak cuma mencatat, mentransfer ilmu, tapi juga kita harus bermain, menyenangkan. Kita harus memberikan game seperti itu Bapak Ibu. Tepuk satu misalkan, tepuk dua, konsentrasi atau segala macam yang biasa Bapak Ibu sampaikan ke anak itu bisa dibuat menyenangkan ya. Disiplin positif. Nah, ini unsur-unsur dari budaya positif itu disiplin positif. Jadi agar terwujudnya budaya positif sehingga cita-cita sekolah dapat terwujud. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah ini ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi kamu besok harus masuk, harus menghafalkan, tidak begitu ya. Nggak boleh mengancam-ancam sekarang. Ya, yang melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi kalau misalkan mengingatkan, bukannya ancaman, tapi mengingatkan ya. Dalam menerapkan disiplin positif ini, murid diajak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid memiliki rasa tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dalam lingkungannya ya. Nah itu tadi tujuannya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman ya. Nanti mentang-mentang dia melanggar terus mamanya sering ngasih sogokan, ya udah kamu cincai gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan seperti itu ya. Aku mah nggak pernah Ibu. Aku malah disogok. Pada profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa tahu, yuk kita bisa langsung nyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita bisa nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. Boleh kita goyang, bisa tepuk tangan juga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berkerja gotong royong mandiri,
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong dan kebinekaan global. Terus mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yaitu menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Nah, kompas itu berguna untuk menunjuk arah di mana pelajar-pelajar Pancasila memiliki karakter-karakter yang akan nantinya sebagai tujuan akhir dari sebuah pembelajaran dan program dalam kegiatan di sekolah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya peserta didik kita memiliki karakter-karakter yang berkebinekaan global seperti itu, berketuhanan yang Maha Esa, mempunyai terwujudnya suatu hal yang karakter yang religius seperti itu, dengan sopan, santun ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari sekolah kita, apa yang menjadi tujuan dari satuan pendidikan itu dapat terwujud. Nah, itulah karakter yang sebagai tujuan akhir kita. Nah, kita buka salah satu Bapak Ibu. Yang pertama tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan dipercayainya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dan berakhlak mulia adalah yang pertama, akhlak beragama. Akhlak beragama di mana pelajar Pancasila mengenal sifat-sifat Tuhan yang dan dapat menghayati serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih sifat-sifat Tuhan yang intinya yaitu adalah kasih dan sayang. Ya, jadi kita sesama manusia harus saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, jadi siswa-siswi kita dan peserta didik kita dapat saling menyayangi, saling mengasihi tanpa ada harus pertengkaran. Nah, yang kedua yaitu akhlak pribadi. Nah, elemen yang kedua akhlak pribadi yaitu di mana peserta didik kita dapat menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataannya, dalam tindakannya, dalam pekerjaannya, serta dapat berkomitmen Bapak Ibu untuk setiap ajaran dan kepercayaan serta nilai-nilai kemanusiaan. Misalkan ya dia komitmen dengan dia agamanya. Agama Islam dia berkomitmen harus sholat, ngaji, beribadah. Nah, sedangkan agama-agama lain pun seperti itu, harus beribadah sesuai dengan keyakinannya ya Bapak Ibu. Kemudian akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia, pelajar Pancasila ini senantiasa dapat mengekspresikan kelebihan dan kelebihan orang lain dan mendukung apa yang mereka miliki sehingga dia dapat mengembangkan kelebihan itu ke dalam lingkungannya. Yang keempat yaitu berakhlak kepada alam. Berakhlak kepada alam itulah kita menyadari bahwa kita tinggal di dunia ini, kita tinggal di alam ini harus dilindungi. Kita harus menjaga lingkungan, menerapkan peduli pada lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang kelima, yang terakhir itu berakhlak kepada negara. Berakhlak kepada negara yaitu yang jelas kita harus menunaikan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Apa hak kita? Apa kewajiban kita? Nah, dari pelajaran Pancasila ini kita harus mengimani dan mengamalkan nilai
ajaran agama dan kepercayaan. Hal ini diwujudkan dalam akhlak-akhlak yang tadi, akhlak-akhlak yang baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negara Indonesia. Yang ajaran Pancasila ini menunjukkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, ini elemen kunci kebinekaan global, Bapak Ibu. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Pelajar Pancasila itu dapat berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan dan menghargai keunikan setiap bangsa, setiap budaya sebagai sebuah kekayaan terhadap sesamanya. Jadi saling menghormati terhadap perbedaan budaya. Jadi siswa-siswi kita tahu mana sih budaya yang harus kita terapkan, mana budaya yang tidak baik kita terapkan. Yang kedua yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Maksudnya gitu Bapak Ibu. Di mana agar pelajar Pancasila ini terhindar dari prasangka terhadap budaya yang berada termasuk perundangan, intoleransi, dan kekerasan terhadap dengan mempelajari keberagaman budaya dan mendapatkan pengalaman dalam kehidupan kebinekaan. Maksudnya gini, jadi anak-anak sekarang mudah sekali untuk diprovokatori oleh hal-hal yang negatif, sehingga peserta kita mudah dalam mengikuti budaya-budaya yang tidak baik. Nah, dengan itu kita harus menerapkan berkebinekaan global ini kepada masyarakat kita agar mereka tahu mana budaya yang baik, mana budaya yang tidak baik, sehingga tidak mudah terprovokasi Bapak Ibu dengan keadaan-keadaan ini yang mudah banget masuk di pada anak-anak sekarang melalui gadget, melalui internet dan segala macam. Intinya yaitu kita dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar terciptanya kehidupan yang setara dan harmonis antar sesama. Dan kebinekaan dan keadilan sosial yang kemudian keadilan sosial di mana pelajar Pancasila peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Nah, pelajar Pancasila mengenal dan mencintai budaya dan negaranya, menghargai budaya lain serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Itu dari Bapak Ibu ya. Jadi tidak saling mencela, tidak saling mengejek terhadap budaya-budaya lain, dan tidak juga saling mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya asing yang negatif. Mereka juga melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaan sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya untuk mewujudkan masyarakat inklusif, adil, dan berkelanjutan. Itu tadi yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi peserta didik kita dengan memilih karakter berkebinekaan global itu tahu mana yang baik, mana budaya yang baik, mana budaya yang tidak baik. Nah, kebinekaan global ini bukan hanya berpatokan kepada kebudayaan yang bersifat nasional. Pancasila juga mengajarkan pelajar untuk bisa bertoleransi terhadap budaya internasional. Toleransi ini terlihat ketika pelajar dapat menerima temannya dari suku yang lain atau negara yang berbeda dengannya. Jadi kita semua saling menghargai terhadap antar suku, antar agama, antar budaya, sehingga dapat menjalankan kehidupan yang harmonis. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu,
Oke, yang ketiga bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mudah dan ringan. Elemen kunci gotong royong adalah yang pertama kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Kolaborasi di sini, Bapak Ibu, pelajar Pancasila memiliki kemampuan berkolaborasi, yaitu mampu untuk bekerja sama dengan orang lain disertai dengan perasaan senang tanpa ada paksaan, ya Bapak Ibu. Jadi dengan ikhlas, ayo kita berbagi, ayo kita bekerja sama, ayo kita berkolaborasi. Nah, pelajar Pancasila juga menyadari bahwa ada saling ketergantungan yang positif antara saya dan orang lain, saya dan kamu, saya dan tetangga, saya dan teman di sekolah. Dan melalui kesadaran ini, peserta didik kita memberikan kontribusi optimal untuk meraih tujuan bersama. Dia misalkan akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya semaksimal mungkin, dan mengekspresikannya supaya apa yang telah dilakukan anggota yang lainnya dan serta kelompoknya, ya. Kemudian kepedulian dan berbagi. Artinya begini, pelajar Pancasila memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosialnya. Ia tanggap terhadap kondisi yang ada di lingkungan dan di masyarakatnya untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. Contohnya ini, Ibu, gotong royong dapat dilihat melalui kegiatan bersih-bersih di sekolah. Mana yang aktif, mana yang hanya sangat diam. Pelajar yang membersihkan sekolah masing-masing, mendapat tugas dari Bapak Ibu gurunya, dia tetap membersihkan. Jadi apabila dia sudah selesai tugas yang membersihkan, dia pindah ke tugas lain untuk membantu pekerjaan temannya. Saya bekerja sama dalam membersihkan sekolahnya atau kelasnya, seperti piket bersama. Itu adalah salah satu dari bentuk karakter gotong royong. Terus menjenguk orang sakit, itu juga kepedulian kita terhadap teman dan sesamanya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi diri terhadap kondisi dirinya dan situasi yang sedang dia alami. Hal ini akan membuat dirinya mengenal dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Nah, maksudnya di sini kesadaran ini adalah kesadaran membantu untuk menerapkan tujuannya. Tujuan untuk pengembangan dirinya yang sesuai dengan kondisi diri dan situasi yang dihadapinya. Jadi begini, dengan situasi yang membuat dia tidak nyaman, dia akan menyesuaikan dirinya. Saya harus seperti apa dalam situasi ini, saya seperti apa, dan memilih strategi apa yang sesuai untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin akan terjadi, Bapak Ibu, sehingga pelajar atau siswa-siswi kita memahami posisi apa sih yang harus kita hadapi. Kita harus menempatkan diri kita seperti di mana, seperti apa dan bagaimana. Jadi harus bisa menghadapi tantangannya. Jadi kita harus bisa memilih strategi-strategi untuk menghadapi tantangan itu. Ya, yang kedua regulasi diri.
Regulasi diri ini maksudnya seperti ini. Pelajar Pancasila yang mandiri mampu mengatur pikiran, perasaan dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan untuk mengembangkan dirinya baik di bidang akademik dan non akademik. Ya, jadi pelajar Pancasila itu mengatur perasaannya seperti apa, pikirannya apa, dan perilaku apa yang sesuai untuk di posisi ini, gitu ya. Nah, dia senantiasa memantau dan mengevaluasi upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Ketika ia mampu menemukan masalah dalam belajar, dia tidak mudah menyerah. Dia akan berusaha mencari strategi atau mencari tahu metode apa yang lebih sesuai untuk menunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan. Nah, pelajar Pancasila yang mandiri ini adalah pelajar yang bertanggung jawab dalam proses dan hasilnya, maksudnya itu tadi. Nah, pelajar Pancasila memiliki pemahaman terhadap diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, pelajar mandiri selain prinsip gotong royong yang memerlukan kesadaran bersama, kemandirian seorang pelajar diperlukan. Dengan begitu pelajar mampu bertahan dan bertanggung jawab dalam kehidupan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, masalah ujian yang diselesaikan pelajar dan tanggung jawab sendiri itu merasa tidak memerlukan bantuan orang lain, sehingga dia dapat mencari solusi apa yang harus dia lakukan dalam masalah-masalah dia. Itu tadi seperti dalam pembelajaran dia menemukan kesulitan, ya, dia tidak mudah menyerah, dia mencari strategi atau metode cara belajar apa sih, kok saya susah menghafali perkalian, metode apa ya saya harus ikutin. Kalau dengan metode menghafal, merem atau bagaimana itu kok susah, mungkin dengan cara mendengarkan musik atau menghafalkan dengan cara lain yang akan mudah. Jadi metode dia akan mencari metode atau strategi cara-cara lain untuk dapat memudahkan. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses pemikiran, serta dan mengambil keputusan. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Pelajar Pancasila di sini mampu memproses gagasan dan informasi baik dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Dirinya memiliki rasa keingin-tahuan yang besar, baik dalam mengajukan pertanyaan yang relevan dan klarifikasi gagasan dari informasi yang diperoleh serta mengolah informasi tersebut. Dia juga mampu membedakan antara informasi atau gagasan dari penyampaiannya. Selain itu, juga dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data atau fakta yang berpotensi menggugurkan opini-opini yang baik atau salah sesuai dengan keyakinan pribadinya. Dengan berbekal kemampuan tersebut, pelajar Pancasila dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang dari berbagai data-data yang relevan dan akurat. Yang kedua yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Pelajar Pancasila menggunakan nalar yang sesuai kaidah sains dan logika dalam mengambil keputusan, dan tindakannya dengan melakukan analisis serta
evaluasi dari gagasan yang dia dapat. Dia juga mampu menjelaskan alasan-alasan yang relevan dan akurat Bapak Ibu dalam menjelaskan masalah dan dalam menjelaskan tersebut, dan serta dapat merefleksikan dan mengevaluasikan pemikiran sendiri. Maksudnya seperti ini. Pelajar Pancasila melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pemikirannya sendiri dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses pemikiran tersebut hingga sampai pada keputusan atau kepada kesimpulan. Dirinya menyampaikan proses pemikirannya beserta putusannya yang pernah dihasilkannya dan menyadari perkembangan dan keterbatasan daya pikirnya. Hal ini membuat pelajar Pancasila menyadari bahwa dirinya dapat terus mengembangkan kemampuan atau kapasitas dirinya dalam proses refleksi, usaha memperbaiki strategi, dan dengan menguji coba berbagai alternatif solusi. Jadi pelajar Pancasila yang benar di sini menganalisis dan mengevaluasi semua informasi atau gagasan yang diperoleh dengan baik. Mereka juga mampu mengevaluasi dan merefleksi penalaran pemikirannya sendiri. Dan pelajar Pancasila Benalardes ini Pancasila mampu mengobjektifkan proses informasi baik tadi ya, baik data yang kualitatif maupun kuantitatif dengan membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, yaitu tadi mengevaluasi dan menyimpulkannya. Benaran kritis ini dimaksud di sini adalah memikirkan sesuatu secara logis dengan memikirkan konsekuensi tindakannya dan dalam lingkungan sekolah sikap ini tercermin kepada siswa yang mampu melakukan penelitian secara terhadap sebuah kasus dengan pemikiran kasus-kasus tersebut. Misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia berisi masalah kehilangan buku yang dipinjam dari perpustakaan. Nah, melalui kasus ini siswa nantinya disuruh untuk berpikir tentang tindakan selanjutnya, langkah yang harus diambil dan solusi untuk memperbaikinya. Ya Bapak Ibu, jadi beranalis ini pelajar Pancasila mampu mengevaluasi atau menganalisis gagasan-gagasan sehingga mendapatkan solusi apa yang menjadi masalah dalam dirinya. Ya, kemudian Bapak Ibu yang terakhir kreatif. Ya. Yang terakhir atau yang keenam adalah kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Maksudnya di sini Bapak Ibu, pelajar yang kreatif menghasilkan gagasan atau ide yang orisinal. Gagasan ini terbentuk dari dirinya yang paling sederhana seperti mengekspresikan pemikirannya atau perasaannya sampai dengan gagasan-gagasan yang kompleks. Perkembangan gagasan di era dikaitkannya dengan perasaan dan emosinya serta pengalaman dengan pengetahuan yang didapatnya oleh pelajaran yang dia ketahui sepanjang hayatnya. Pelajar yang kreatif ini memiliki kemampuan berpikir kreatif dengan mengklarifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang dengan banyak hal, melihat sesuatu yang perspektif dan berbeda-beda, ya. Jadi menghubungkan gagasan-gagasan yang dia dapat, yang ada pada dirinya dengan mengoptimalkan ide yang baru sesuai dengan konteksnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ia atasi atau mengatasi masalah persoalan pada pelajaran Pancasila tersebut.
Yang kedua yaitu menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Di sini pelajar yang aktif dapat menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal berupa representasi atau kompleks seperti gambar, desain, dan visual dan sebagainya itu, dan dirinya menghasilkan karya yang dapat melakukan tindakan yang didorong oleh minatnya juga, dengan didorong oleh minatnya, kesukaannya pada suatu hal yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungannya. Selain itu pelajar yang kreatif itu biasanya cenderung berani mengambil resiko dalam menghasilkan karya dan tindakannya. Kreatif di sini bukannya dari hanya pemikirannya yang diperlukan, namun kreatif di sini inovatif yang sifatnya kreatif juga yang dibutuhkannya yaitu gagasan-gagasannya. Dengan memiliki sikap kreatif, pelajar tersebut bisa menciptakan inovasi yang baru dan dapat mengubah kehidupannya di masa yang akan datang, di masa depannya. Ya, jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Melihat dengan mahasiswi menghasilkan karya orisinal, ya, dengan mencerminkan pelajar juga tindakan hasil demi kebaikan kehidupan belajar, misalnya memberikan usulan terhadap gurunya dalam dalam pembelajaran tambahan, misalkan, terus menanyakan gagasan Bu, atau lebih baik kita adakan PM atau kita mengadakan praktik biar anak-anak teman-teman jelas atau seperti apa gitu, dengan menghasilkan gagasan-gagasan atau ide-ide yang bermanfaat. Ya, nah itu Bapak Ibu dari nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu tadi yang pertama berketuhanan yang Maha Esa, terus bernalar kritis, apalagi berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bergotong royong. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini deh. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bukannya kita menghukum sehingga anak tidak nyaman, itu tidak menjadi motivasi anak-anak Bapak Ibu, ya. Imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Nah, kita mau jadi motivasi perilaku manusia baik bukan karena mendapat imbalan, itu harus dari diri kita sendiri, ya Bapak Ibu. Menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya gini Bapak Ibu, apa yang kita ingin lakukan itu bukan karena kita ingin dihargai, bukan karena kita ingin maksudnya ingin dihormati sehormat-hormatnya, tidak. Kita bergerak motivasi ini jujur dari hati kita sendiri. Kalau seperti itu berarti apa yang kita lakukan itu hanya dengan terpaksa, dengan pamer, ya, ria, gitu, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kita perlu sehat, kita perlu rumah, kita perlu makanan, ya. Kalau nggak makan kita mati, ya Bu. Iya, lemes, ya. Iya, makanya kita juga perlu sehat. Sehat itu mahal, makanya kita harus jaga. Kemudian kita butuh kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa terima. Maksudnya begini, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan yang
Disayangi dan 5 meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, jadi anak didik kita itu memang harus kita benar-benar kita perhatikan, benar-benar kita sayangi ya. Anggap itu anak kita, anggap itu salah satu keluarga kita. Ya, jangan sampai biarin aja itu anak orang, bukan anak saya. Jadi pada saat ada suatu anak yang biasanya curhat dengan kita, itu anak itu biasanya perlu perhatian, perlu kasih sayang dari ibu. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Jadi begini Bapak Ibu, bila ada anak yang kurang percaya diri, kita harus bisa menghargai dia. Seperti ada salah satu siswa saya Bapak Ibu, dia memiliki IQ yang rendah, tapi pada saat dia terus disuruh dengan peningkatan percaya dirinya, akhirnya mereka dia itu jadi percaya diri dengan disuruh maju. Dia yang tadinya nggak ada suaranya bisa juga ada suaranya, dengan membaca dia harus dengan teman-temannya selalu bilang dia nggak bisa baca loh Ibu, tapi kita harus coba anak itu kita suruh baca maju, akhirnya dia percaya diri, akhirnya dia bisa baca. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita harus bisa menguasai anak dan mengetahui apa sih yang membuat dia tidak percaya diri itu. Yang keempat itu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu mengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, seperti kalau di kelas itu Bapak Ibu, kita bisa mencoba untuk membuat praktek pembelajaran, sehingga dia tahu ini loh cara membuat, misalkan membuat Bapak Ibu, stempel misalkan, ini stempel dengan belimbing ya kan, itu anak-anak bisa mudah mencoba. Jadi hal-hal yang baru, ternyata dari belimbing itu bisa membuat stempel, ternyata dengan pelepah pisang bisa membuat. Makanya bikin pembelajaran itu yang menyenangkan, dengan disisipkan tadi seperti saya bilang, dengan games, dengan activity, itu anak-anak pasti senang. Jadi pasti besoknya akan, Bu lagi Bu, kita ada game lagi nggak Bu? Pasti akan nanya seperti itu. Nah, ini ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama pembunuh, yang kedua pemuatan merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi kontrol ini, Bapak Ibu di posisi nomor berapa? Pembunuh kan? Manajer. Kamu mau jadi manajer. Maunya kita harus jadi manajer ya Pak. Ya, kita lihat dulu penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Terus terlambat lagi, pasti terlambat, selalu terlambat. Nah, itu kata-kata yang menjas anak itu pasti keluar dari
posisi seorang yang menghukum. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara dia menghukum. Ada Bapak Ibu? Nggak ada, Bu. Jangan ya Bapak Ibu, kasihan anaknya. Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembutnya akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali kepada kamu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu baru berbuat seperti ini? Tapi dengan nada-nada pelan, tapi juga dengan menakut-nakuti seperti ini, ya kan? Bagaimana nih kalau orang tua kamu tahu? Kamu pasti hukum, pasti kamu gak boleh pulang, pasti kamu gak dikasih makan. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ya, adakah pembuat merasa bersalah di sini? Tidak ada. Tidak ada. Teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Guru di posisi ini, di posisi teman ini menggunakan hubungan baik. Teman ini membuat anak menjadi akrab, ya. Nah, tapi keakraban ini biasanya anak-anak sudah mensalahartikan ya Bapak Ibu, yang akhirnya jadi keterlaluan gitu Bapak Ibu, yang akhirnya gak sopan. Walaupun awalnya kita menganggap supaya anak itu bisa sharing ke kita, bisa terbuka sama kita, padahal tapi dia mengartikannya beda. Gak ada ya Bapak Ibu seperti ini. Tidak ada. Memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ini, peraturannya apa? Kenapa kamu terlambat selama ini 15 menit? Nah, kamu tahu nggak pengertiannya? Konsekuensinya apa bila terlambat? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi kita memantau anak yang terlambat, gitu kan? Terus kita tanya, apa sih? Apa sanksi yang kamu minta kepada ibu itu apa? Apa sanksi sekolah bila kamu terlambat? Seperti itu. Nah, ini posisi manajer. Ini yang harusnya kita laksanakan sebagai posisi manajer di Bapak Ibu. Manajer adalah posisi guru yang mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Penekanan bukan pada kemampuan membuat komunikasi, namun ada kolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Ya. Misalkan apa sih yang ini yang kita yakini gitu. Kita kembali lagi keyakinan kelas, ya. Terus jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, seperti itu. Jadi kita lebih banyak diskusi kepada anak. Misalkan, kenapa sih kamu terlambat terus? Kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR atau kelas? Justru sebelum pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas. Agar apa? Keyakinan kelas kita buat itu, nah ini agar apa yang kita sepakati itu dapat berjalan dengan baik. Nah, ada keyakinan kelas ini. Satu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat berbentuk positif. Ya, jadi jangan dilarang, jangan dengan kata-kata yang kasar. Ya. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Ya, kita juga ada di kelas itu. Nah, ini Bapak Ibu, saya coba membuat keyakinan kelas.
tidak lupa untuk ditandatangani karena yang telah kita sepakati untuk dijalankan. Segitiga restitusi, Bapak Ibu, pernah nggak dengar segitiga restitusi? Belum ya. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Restitusi diambil adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Kita harus validasi tindakan yang salah dulu, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan ini. Segitiga restitusi. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu kita anak itu begini. Gak apa-apa kok, gak cuma kamu yang salah, gitu kan? Tidak ada manusia yang sempurna ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu ya. Jadi sehingga dia menyadari tentang kesalahannya. Nah, kalau anak salah, bukan berarti kita harus memarahi, kita harus mengejar, tidak. Tapi kita harus mencari tahu kenapa sih dia salah, mengapa dia terlambat, mengapa dia tidak menggunakan atribut sekolah, ya, atau mengapa dia tidak mengerjakan tugas itu. Kita harus tanya jawab. Kamu mah kebiasaan, kamu mah emang sengaja, kamu mah, itu tidak boleh, kita harus tegas ya. Karena membuat anak itu menjadi trauma, menjadi, nah bukannya ada anak yang bukan menjadinya takut, bukan menjadinya semangat, tapi malah biarin aja, ibu itu kan sering ngomel tapi kok nggak ada tindakannya gitu. Nah, yang kedua, validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu kita harus melihat padahal kamu bisa loh untuk berubah, misalnya untuk nggak menjadi yang buruk gitu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, gitu kan? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pasti ada alasannya. Atau kita ketiduran, atau bapak ibunya, atau dia nggak paham dengan materinya, ya kan? Itu banyak sekali. Terus kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting buat masalah seperti itu. Kata-kata itu bisa membuat anak menjadi semangat lagi, Bapak Ibu. Jadi nggak hanya takut ya. Kamu boleh mengutarakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain yang bagus ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi seperti tadi kita telah sepakati keyakinannya, misalkan tidak mengerjakan tugas akan seperti apa, seperti itu. Tidak boleh terlambat, datang tepat waktu, atau seperti apa gitu kan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Atau kamu mau jadi orang yang seperti itu. Nah, itu. Jadi kita berikan keyakinan kepada anak sehingga dia mau, oh iya ternyata apa yang sudah kita sepakati itu harus kita jalankan. Jadi ada kesadaran di Bapak Ibu, biar anak itu punya motivasi tersendiri, punya motivasi tanpa harus ada paksaan, tanpa harus ada paksaan, Bapak Ibu. Jadi menjalankan sekolah itu dengan menyenangkan, menjalankan pembelajaran itu dengan menyenangkan, ya. Jadi sehingga dia menyadari tentang kesalahannya. Nah,
Kalau anak salah, bukan berarti kita harus memarahi, kita harus mengejar, tidak. Tapi kita harus mencari tahu apa sih, kenapa sih dia salah, mengapa dia terlambat, mengapa dia tidak menggunakan atribut sekolah, ya, atau mengapa dia tidak mengerjakan tugas. Itu kita harus tanya jawab. Kamu mah kebiasaan, kamu mah emang sengaja, kamu mah, nah, itu tidak boleh, kita harus tegas, ya, karena membuat anak itu menjadi trauma, menjadi, nah, bukannya ada anak yang bukan menjadinya takut, bukan menjadinya semangat, tapi malah biarin aja, ibu itu kan sering ngomel tapi kok nggak ada tindakannya gitu. Nah, yang kedua, validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu kita harus melihat, padahal kamu bisa loh untuk berubah, misalnya untuk nggak menjadi yang buruk gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, gitu kan? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pasti ada alasannya. Atau kita ketiduran, atau bapak ibunya, atau dia nggak paham dengan materinya, ya kan? Itu banyak sekali. Terus kamu patut bangga dengan diri kamu sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting buat masalah seperti itu. Kata-kata itu bisa membuat anak menjadi semangat lagi, bapak ibu. Jadi nggak hanya takut, ya. Kamu boleh mengutarakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain yang bagus, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi seperti tadi kita telah sepakati keyakinannya, misalkan tidak bila tidak mengerjakan tugas akan seperti apa, seperti itu. Tidak boleh terlambat, datang tepat waktu, atau seperti apa, gitu kan? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Atau kamu mau jadi orang yang seperti itu. Nah, itu jadi kita berikan keyakinan kepada anak sehingga dia mau, oh iya, ternyata apa yang sudah kita sepakati itu harus kita jalankan. Jadi ada kesadaran nih bapak ibu, biar anak itu punya motivasi tersendiri, punya motivasi tanpa harus ada paksaan, bapak ibu. Jadi menjalankan sekolah itu dengan menyenangkan, menjalankan pembelajaran itu dengan menyenangkan. Terakhir bapak ibu, harapan saya sebagai langkah awal, jika kita sebagai guru mau dan mampu menerapkan praktek segitiga revolusi tersebut dalam upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, maka insya Allah peserta didik kita dapat menerapkan karakter, nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Demikian sosialisasi penerapan budaya positif di SDN Tegal Alun 03 pagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.